Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama aku di channelnya Yoyoh Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua melalui video ini ya. Oh ya, gimana dengan teman-teman? Apakah pekerjaannya sudah beres? Kalau memang sudah beres, alhamdulillah ya. Berarti teman-teman semua bisa anteng menontonin video aku sampai selesai. Kalaupun teman-teman masih sibuk bekerja, gak apa-apa. Aku tetap akan temenin teman-teman semua dalam bekerja ya. Dan buat teman-teman yang baru aja menemukan channel ini, aku ucapin selamat datang. Semoga kalian suka ya dengan videonya. Nah, di video kali ini aku mau sedikit bercerita tentang perjalanan aku dalam mengelola toko sembako dari toko kecil sampai sekarang menjadi semi grosir. Setiap orang punya cerita perjalanan hidupnya masing-masing ya teman-teman. Begitu juga dengan aku dan toko sembako milikku. Jadi dulu di awal aku buka toko sembako itu aku sama sekali tidak punya modal ya. Karena kebetulan aku baru aja beres ngerenov rumah pemberian orang tua. Kebetulan waktu itu pas suami punya motor Legenda 2. Karena aku udah ngebet pengen buka toko, akhirnya motor itu pun dijual dengan harga Rp4.500.000. Dan semua uang hasil penjualan motor itu aku alokasikan untuk membuka toko sembako. Dengan perincian 500.000 aku belikan etalase karena waktu itu aku belum punya etalase ya. Dan pada saat itu harganya cuma Rp500.000 ya teman-teman, murah sekali. Dan sisanya ada 4 juta rupiah itu aku belanjakan semuanya ke barang dagangan ya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan berganti bulan. Akhirnya toko sembako milikku mengalami perkembangan yang lumayan ya teman-teman. Perubahan demi perubahan mulai terlihat. Dilihat dari jumlah barang, semakin meningkatnya jumlah barang, semakin banyak pelanggan, semakin banyak orang yang mampir, dan lambat laun toko aku pun mulai ramai didatangi oleh orang-orang yang ingin berbelanja untuk keperluan dagangan. Nah, pada saat itu aku masih berbelanja ke agen terdekat ya teman-teman. Karena kan posisi toko aku itu ada di pasar, ada di pertigaan jalan. Jadi kita dekat dengan agen-agen besar. Nah, ketika itu aku kan rajin berbelanja ke agen ya teman-teman. Dan karena merasa dekat dengan agen besar, aku tidak punya jadwal belanja yang pasti ya. Jadi ketika aku kehabisan barang, langsung belanja. Habis barang, langsung belanja. Jadi nggak ada jadwal khusus untuk belanja gitu ya. Nah, ketika toko mulai semakin ramai, kemudian reseller juga mulai berdatangan, dan akhirnya aku mulai sibuk di toko ya teman-teman. Sehingga aku tidak ada lagi waktu untuk berbelanja ke agen. Nah, ini jadi masalah buat aku ya. Di saat aku butuh barang, di saat yang sama aku juga sibuk mengurus toko. Makanya aku berusaha untuk mencari solusi gimana caranya supaya aku itu bisa berbelanja tanpa aku harus pergi keluar gitu. Tanpa harus meninggalkan toko gitu ya. Akhirnya aku mulai kenal sales, mulai berbelanja ke sales ya. Sampai sekarang alhamdulillah ya teman-teman. Nah, di saat inilah aku mulai benar-benar membutuhkan modal yang besar. Karena sebagai toko yang sedang mulai berkembang, tentunya aku membutuhkan suntikan dana ya untuk tambahan modal. Kenapa? Karena logikanya begini ya teman-teman. Pada saat status toko kita sebagai toko eceran, tentu barangnya sedikit ya. Istilahnya kalaupun lengkap tidak seberapa banyak. Hanya cukup untuk dijual eceran. Sementara yang datang berbelanja adalah mereka-mereka yang berbelanja untuk keperluan barang dagangan. Tentu berbeda ya, sangat berbeda. Mulai dari kuantitas barang sampai dengan harga barang. Yang biasanya kita jual pis-pisan, sekarang kita harus jual pak-pakan. Yang biasanya kita jual dengan harga eceran, sekarang kita harus jual dengan harga reseller. Itu menjadi PR besar buat aku ya teman-teman.
terutama masalah permodalan. Sampai akhirnya aku berada di posisi di mana aku ingin mencukupi kebutuhan barang para reseller aku, tapi modal nggak nyampe. Akhirnya aku konsultasikan ini dengan pas suami, dan setelah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita berdua sepakat untuk pinjam dana ke bank. Maka mencairlah dana dari bank waktu itu sekitar 10 jutaan ya. Jadi waktu itu aku kan punya modal 4 juta ya yang masuk ke barang, dan alhamdulillah udah berkembang mungkin lebih ya dari sekian, dan ditambah dengan dana pinjaman dari bank. Dan waktu pun bergulir ya teman-teman, sampai akhirnya dana pinjaman dari bank itu udah beres aku lunasi. Sejujurnya aku itu sering kepikiran ya, istilahnya perasaan itu tidak bisa tenang ketika aku pinjam dana ke bank. Setiap udah tanggal sekian, dagdikduk. Setiap datang waktunya setor, dagdikduk. Bener-bener aku tuh seperti apa ya, seperti ada yang mengejar-ngejar gitu ya teman-teman. Sampai akhirnya aku berada di titik dimana aku merasa lelah ya teman-teman. Aku lelah dengan kewajiban membayar setoran bulanan, di mana setiap waktu, setiap hari aku mengumpulkan uang, pada akhirnya aku harus kasih ke pihak bank. Di sini aku berbicara sebagai pribadi aku sendiri ya teman-teman. Gak ada maksud ngejudge siapapun, gak ada maksud menyudutkan siapapun. Ini murni pengalaman aku, apa yang aku rasakan pada saat itu. Dan hal ini pastinya berkaitan erat dengan kepribadian kita ya teman-teman. Karena yang pernah aku baca, ada sebagian orang yang justru merasa tertantang untuk lebih giat lagi bekerja atau mencari uang karena dia punya setoran. Nah kalau yang ini beda kasus ya teman-teman. Dan aku juga gak bisa nyalahin dia atau ngejudge dia, nggak bisa, karena ini kan berkaitan dengan kepribadian orang. Jadi dalam hal ini kita kembalikan ke diri kita masing-masing ya teman-teman. Aku nggak mau dan nggak mungkin memaksakan apapun kepada siapapun. Dan ini hanya sharing tentang pengalaman aku selama ini ya teman-teman. Semoga kalian bisa mengerti lah ya, bisa memahami, nggak ada maksud apa-apa dari aku. Dan secara pribadi aku mengakui pada saat itu aku benar-benar merasa sangat terbantu oleh dana pinjaman dari bank. Hanya saja mungkin faktor kepribadian aku yang kurang mendukung. Dan pada saat itu aku meminjam uang dari bank BUMN ya teman-teman. Bukan bank-bank yang bertebaran di pasar tanpa agunan itu. Bukan ya. Sekali lagi pada saat itu aku merasa sangat terbantu dengan dana pinjaman dari bank, tapi aku ingin menyudahinya karena aku butuh ketenangan. Kembali lagi ke masalah toko sembako aku, alhamdulillah ya, hanya dalam hitungan bulan toko sembako aku itu udah benar-benar berkembang pesat. Dari yang awalnya jual pis-pisan, akhirnya aku bisa jual pak-pakan, bahkan sampai dus-dusan. Dari yang awalnya belanja sekantong 2 kantong, sekarang mereka udah belanja dus-dusan bahkan karung-karungan dari toko aku. Mengelola toko sembako itu memang harus sabar dan telaten ya teman-teman. Nah sekian dulu videonya ya teman-teman. Kapan-kapan aku sambung lagi. Semoga menginspirasi, semoga bisa menjadikan sebuah pelajaran. Karena kan ilmu itu dari sesama ya. Siapa tahu pengalaman aku bisa menjadi ilmu yang baru bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.